banyak sekolah lain itu kan belum menerapkan. Kok sekolah kita menerapkan? Iya. P5BK itu kenapa kok kita menerapkan P5BK? Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di TH Podcast bersama saya, Ahmad Sofiron. Hari ini kita akan membahas mengenai program yang ada di sekolah kita. SMK Tunas Harapan Pati adalah salah satu sekolah pusat keunggulan yang ada di Kota Pati. Salah satu program yang membedakan sekolah ini dengan sekolah yang lain adalah karena adanya program P5BK. Apa itu P5BK? Langsung saja, karena kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, mari kita bahas. Yuk kita kenalan dulu sama bintang tamu kali ini. Halo Bu Ayu. Halo. Selamat datang di TH Podcast. Iya. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Sehat, baik. Selalu baik. Iya. Kalau saya lihat Bu Ayu itu selalu adem, selalu manis. Alhamdulillah. Siapa sih yang nggak kenal Bu Ayu? Anak-anak dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 semuanya pasti tahu. Setiap pagi selalu berada di gerbang depan sekolah. Iya. Menyambut anak-anak. Karena Bu Ayu ini juga termasuk guru BK ya? Iya, betul Pak. Kebetulan juga koordinator BK. Bimbingan konseling. Iya. Ngomong-ngomong, sebelum kita membahas ke P5BK-nya Bu, kita bincang-bincang mengenai Bu Ayu dulu. Boleh. Apa-apa ya. Bu Ayu itu ngajar di SMK Tunas Harapan Pati itu sejak tahun berapa Bu? Saya ngajar di SMK Tunas Harapan Pati itu sejak tahun 2005. 2005. Iya, Oh iya. 2005. Langsung jadi ketua atau koordinator? Enggak, ya. Pertama kali masuk jadi guru BK untuk seluruh kelas 3. Waktu itu kelas 3 kan, bukan 12. Iya, semua kelas 3, semua jurusan. Kalau boleh tahu waktu Bu Ayu pertama kali ke sini berapa jumlah anaknya kelas 3 itu? 3 waktu itu ya sekitar 600 ya? Iya, oh iya. untuk seluruh kelas 3. Seluruh kelas 3 600. Kelas 1, kelas 2 ya, sama. Waktu itu masih sama. Berarti tahun 2015 itu jumlah 2005 ya, jumlah murid kita sekitar 1700 sampai ya 1700-an. 700-800-an ya. Lumayan banyak juga waktu itu banyak, ya Bu ya. Suka dukanya Bu untuk jadi guru BK. Mungkin kan kita pasti kalau ada anak-anak yang mendapatkan perlu perhatian khusus larinya ke Bu Ayu. Iya. Ada anak-anak yang tidak mengikuti pembelajaran larinya ke Bu Ayu. Iya, semua. Ya. Sebenarnya kan kalau di BK itu ada konteks-konteks yang tidak boleh dilanggar. Kita punya kode etik sebenarnya. Tapi karena sekolah kita itu sekolah swasta, jadi kita haruslah melanggar kode etik tersebut. Harus melanggar kode etik. Sebenarnya ya nggak boleh. Ini harus BK itu kan melindungi, mengayomi, tidak boleh menghukum. Ya seperti itu. Tapi karena kita itu sekolah swasta, yang pertama, yang kedua siswa kita itu banyak. Akhirnya BK itu harus terjun langsung mendampingi kesiswaan. Iya. Karena memang sekolah kita itu memang dari dulu sejak berdirinya juga dikategorikan sebagai sekolah yang disiplinnya tinggi. Iya, Bu, ya. betul. Jadi tetap kita harus membantu. Kita tidak bisa menggantungkan diri kepada guru mapelnya, guru bengkel ataupun kesiswaannya, tapi BK juga harus membantu. Iya, betul. BK sebagai pengayom anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu bermasalah dan dilarikan ke BK, ya sebisa mungkin kita tidak langsung menjudge kalau dia yang salah. Kita harus telusuri dulu, kita tanya dulu permasalahannya seperti apa. Nanti baru kita cross check-kan ke guru tersebut. Gitu. Atau sampai ke orang tua? Ya, iya, kalau sudah parah baru, kalau kita buntu tidak ada solusi barulah kita ke orang tua. Tapi selama anak itu mau terima apa yang kita beri solusi, anak itu mau terima, ya sudah, berhenti di anak saja. Gitu. Nah ini Bu, lanjut ke program P5BK Bu.
Apa sih P5BK itu, Bu? P5BK di sini ada proyek penguatan. Proyek penguatan Profil pelajar pelajar Pancasila dan budaya kerja. Oh, ada Iya. budaya kerjanya. Nah, Oh iya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Apa itu, Bu? Gambaran kegiatannya atau apa, Bu? Materi yang disampaikan apa, Bu? Ya, di sini karena kita tuh mengacu ke pelajar Pancasila ya, profil pelajar Pancasila. Jadi di sini itu ada 6 dimensi. 6 dimensi. 6 dimensi itu yang harus ditekankan ke siswa, ke peserta didik, ya kan? Salah satunya yaitu 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua tadi dan berakhlak mulia ya, karena kan anak-anak sekarang setelah pandemi kita rasakan banget ya. Beda jauh ya, Beda jauh. Begitu pandemi, anak di rumah hampir 2 tahun, ya kan? Segala sesuatunya sudah berubah. Sudah berubah, anak jadi antisosial. Anak jadi tidak mengenal siapa ini gurunya. Temannya gurunya tidak tahu semuanya. Tidak tahu semuanya gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kebinekaan global. Kebinekaan global. Iya. Yang ketiga bergotong royong. Gotong royong. Ya, 4 mandiri. 5 bernalar kritis, dan 6 kreatif. Iya. Berarti profil Pancasila itu ada 6 ya. Iya. Tujuannya adalah untuk agar anak-anak mempunyai sikap yang seperti itu. 6 itu ya. Jadi kita mendidik anak agar anak itu terbiasa mempunyai karakter seperti itu gitu. Oh iya. Untuk materinya sendiri, Bu, bagaimana? Atau langsung kita misalkan tadi mengenai berketuhanan, berakhlak mulia, apakah langsung kita mengajari atau memberikan materi ke anak-anak tentang ini loh ketuhanan, mandiri tadi, ini loh mandiri sikap mandiri, atau bagaimana bentuknya, bagaimana, Bu? Iya, jadi kita itu sudah masuk di kurikulum ya, sudah masuk di penjadwalan di kurikulum. Jadi memang nanti kita akan memberikan ke peserta didik dari kelas 10, 11, 12 untuk memahami karakter-karakter tersebut atau memahami tentang P5BK gitu. Jadi kita ada 9 tema yang nanti akan diberikan. Tapi dibagi-bagi itu untuk kelas 10 apa, kelas 11 apa, kelas 12 apa. 9 tema itu yang mencakup ke-6 profil pelajar Pancasila tadi ya? Dan betul. Budaya kerja. Iya, dan budaya kerja. Saat ini kita sudah masuk di materi P5BK untuk kelas 10. Kelas 10 ya, dulu? Semua kelas 10. Kenapa kok kelas 10 dulu? Kelas ya, 11, karena 12? kita kan di budaya kerja itu kan dari kelas 10, 11, 12 ada. Iya. Jadi kita ambil dulu yang kelas 10 biar mereka juga paham. Karena kan ya kita tahulah kelas 10 sekarang tadinya baru SD, ya masuk 1 tahun terus pandemi. Langsung pandemi. Ya, akhirnya kan mereka juga kita bisa lihatlah karakter anak. Beda jauh ya. Wah, beda jauh ya. Jadi karakter anak itu masih karakter anak SD yang belum bisa mandiri, belum bisa kreatif dan sebagainya. Jadi kita mulai Senin ini sampai 2 minggu ke depan kita kelas 10 ada materi P5BK. Kita ambil yang budaya kerja, ya. Kita ambil budaya kerja dengan 2 tema, 2 materi. Yaitu safety reading dan safety dojo. Safety riding itu safety itu aman, riding itu mengendara. Jadi anak itu peserta didik diajarin agar dalam berkendara itu aman buat dirinya dan aman buat orang lain. Nah, ini biasanya ini, Bu. Aman buat dirinya, aman untuk orang lain juga. Kadang-kadang dia merasa dirinya aman tapi membahayakan orang lain. Kadang jalannya zigzag sampai standing. Wah, itu anak terus pakai helm, kadang merasa rumahnya dekat dia tidak pakai helm. Saya juga sering kalau anak-anak tidak pakai helm gitu, ya memang omongan saya itu agak keras ya kan.
saya ngomongnya gini, karena mereka nggak pakai helm, kadang kita suruh pulang dulu ambil helm. Kalau udah sainganmu ini gembleng apa sih gitu. Karena kan mereka tidak tahu bahwa saingan di jalan itu juga sepeda motor, ya kan. Meskipun jaraknya dekat, rumah ke sekolah dekat, kalau memang namanya musibah, ya kan, kan tetap aja. Kan jadi harus benar-benar safety lah ketika mengendarai sepeda motor. Kalau saya Bu, cara menekankan anak-anak agar aman dan pakai helm itu biasanya begini. Saya berikan gambar. Anak-anak, ini adalah gambar orang naik sepeda motor. Dia pakai helm. Helm itu digunakan untuk melindungi apa anak-anak? Jawabnya kepala. Di dalam kepala ada otak. Berarti pakai helm itu untuk melindungi otak. Sekarang kita lihat. Saya berikan gambar kedua. Ada orang naik sepeda motor. Helmnya ada di siku. Berarti otaknya di siku. Ada lagi slide ketiga. Ini helmnya dipakai di dengkul atau lutut. Berarti otaknya di dengkul. Gambar terakhir. Set. Nggak pakai helm. Anak-anak, ini adalah gambar orang yang tidak pakai helm. Berarti tidak punya otak. Kita guyon aja. Kalau saya sama anak-anak begitu terus. Tapi yang penting intinya mereka paham. Oh ternyata aku naik sepeda motor itu harus pakai helm. Ya, itu safety riding. Tadi yang kedua safety dojo. Iya. Jadi untuk mengurangi kecelakaan kerja. Jadi di situ nanti kita latih bagaimana menggunakan sepatu safety, terus alat-alat yang dibutuhkan juga. Intinya itu untuk mengurangi kecelakaan kerja. Oh ya, itu untuk kelas 10 ya, diajari budaya kerjanya dulu. Oh ya, ini kan juga ngomong-ngomong kan pandemi Bu. Kita bicara teknis pelaksanaannya saja ya, enggak apa-apa ya. Kita pandemi belum semuanya anak itu masuk. Lah teknis penyampaiannya bagaimana Bu? Kalau boleh tahu Bu. Ya, nanti. Karena ini sudah sudah ditetapkan, tetap aja anak itu harus masuk. Gitu. Jadi kalau sudah ada jadwalnya, semua anak 40 siswa per kelas itu harus masuk dan mengikuti budaya kerja tersebut, materi budaya dalam kerja. Satu kelas. Dalam satu kelas. 40 anak. Tapi dengan menggunakan protokol kesehatan, tetap itu tidak boleh lupa gitu. Meskipun dalam satu kelas itu 40 anak, tetap harus menggunakan protokol kesehatan. Jadi di sana nanti 2 jam untuk teori, 4 jamnya untuk praktek. Iya. Jadi selama 1 hari itu 6 jam. Dalam satu kelas itu akan mendapatkan 6 jam, 2 jam teori, 4 jamnya praktek. Seperti itu. Loh, itu yang ngajar berarti siapa Bu? Yang ngajar ya dari ke-10 teman yang kemarin mendapat pelatihan. Berarti teman-teman guru itu ada yang dapat pelatihan selama 10 hari tentang materi itu. Dan itu sudah diaplikasikan mulai hari ini. Materinya tadi secara daring. Enggak. Ketika pelatihan itu? Oh pelatihan ya, pelatihannya daring. Tapi kita menyampaikan ke siswa dengan cara luring. Iya. Kalau kita daring ke siswa ya malah nggak mudeng nanti. Kan mereka nggak bisa langsung praktek. Tujuannya kan masuk dalam 1 hari langsung bisa praktek. Nah, ke-10 orang itu tadi yang menjadi pemateri itu apakah semuanya dari BK atau dari tidak. apa latar belakangnya? Jadi 10 orang itu 3 dari jurusan TKR. Pak Karyo, Pak Ivan, sama Pak Muklis. Ya, 3 dari BK. Pak Joko, Pak Giarto, dan saya sendiri. Terus 1 dari TOI, Bu Uli, Kimia Bu Ratna. Terus Pak Erwin, sama Pak Sueb. Iya, 10 orang. 10 orang. Berarti 10 orang ini nanti akan bertanggung jawab atas 9 tema tadi. Iya, yang akan diberikan ke peserta didik baik kelas 10, 11 maupun 12. Tapi kelas 11 dan 12 belum ya. Karena ini kita pelan-pelan kelas 10 dulu. Iya, betul. 2 minggu kelas 10, mungkin nanti berikutnya 2 minggu kelas 11, 2 minggu berikutnya kelas 12. Nah, Bu, tujuannya kira-kira apa Bu selain untuk
biar anak-anak mandiri, tadi Iya, kreatif dan jadi sebagainya itu. tujuan diadakannya ini adalah karena pembelajaran lintas ya, lintas disiplin ilmu. Ya, yang tadinya itu anak-anak harus belajar matematika, belajar ini, belajar ini gitu kan, praktek. Jadi di sini untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan. Ya, anak itu biar tanggap. Ya kan, biar tanggap. Biar anak itu semakin peduli dengan lingkungannya juga, seperti itu. Oh, kurang lebihnya agar anak peduli dengan lingkungan Lingkungan, sekitar. terus samping itu juga anak itu bisa lebih produktif. Yang paling penting produktif. Lebih produktif. Anak-anak zaman sekarang itu banyak yang dia konsumtif, dia itu kalau dapat uang nggak digunakan untuk yang baik, malah buat belanja, buat beli apa itu voucher game dan macam-macam. Betul. Game itu merusak itu. Curcol, Bu. Iya, curcol. Tapi anak-anak kita itu ada yang sampai kecanduan main game sampai harus berurusan dengan BK? Ada. Oh, ada. Bahkan kemarin ada kelas 12 ya yang harus keluar. Harus direkomendasikan ke sekolah lain. Ya mereka anaknya sendiri sih yang minta, saya keluar saja gitu. Karena ya itu tadi terlalu kecanduan. Kecanduan game, dia tidak bisa mengatasinya. Padahal kita sebagai guru udah wes nongkene wae. Kurang 4 bulan kamu lulus, tetap nggak mau. Eman-eman ya Bu ya. Eman-eman sekali. Jadi gara-gara game 2 tahun ke belakang itu hilang. Dan dia pindah atau tidak sekolah kayaknya. Tapi ya belum tahu nanti kalau orang tuanya seperti apa. Nah, ini diharapkan dengan adanya program P5BK ini anak-anak mempunyai sifat atau karakter yang baik ya Bu ya. Iya. Sehingga ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita menghadapi sesuatu, kita bisa bersikap mencari solusi. Ya. Karena memang tujuannya seperti itu. Betul. Terus Bu, kira-kira anak kita kan ini jumlahnya berapa Bu yang kelas 10 ini Bu? Kelas 10 800 berapa? 800-an ya. 800-an itu dibagi menjadi 2 minggu. 2 minggu. Tadi Bu Ayu mengatakan pelajarannya atau materinya hanya ada 2. Berarti yang 10 orang itu mengajari 2 ini. Ya enggak. Safety dojo atau enggak, kita dibagi yang safety dojo itu bapak ini, ibu ini, yang safety reading itu bapak-bapak ini. Berarti jadi, tidak harus jurusan TKR ya? Tidak, ya seperti saya besok saya ngajar safety dojo. Saya besok ngajar kelas 10 TKJ. Gitu ya. Sudah dibagi sama bapak kurikulum. Jadi kita harus belajar, harus melaksanakannya ya. Di samping itu saya juga harus belajar karena kita juga belum paham safety dojo itu seperti ini anak-anak yang penting. Iya. Jadi tidak hanya siswanya saja, tidak hanya kalian saja yang belajar. Jadi anak-anak perlu kita ketahui, Sobat TH itu perlu tahu. Jadi guru-guru itu ketika mengajar itu juga belajar. Jadi tidak hanya kalian saja yang belajar. Kami Bapak Ibu guru juga selalu mengupgrade ilmu, selalu belajar. Mengajar sambil belajar. Karena pada hakikatnya itu adalah belajar terbaik itu ya dengan cara mengajar. Betul ya Bu ya? Makanya kita mempraktekannya ya sambil jalan, sambil kita mencari-cari. Iya. Betul ya Bu ya? Iya. Ngomong-ngomong Bu, banyak sekolah lain itu kan belum menerapkan. Kok sekolah kita menerapkan? Iya. P5BK itu kenapa kok kita menerapkan P5BK? Iya, ya karena sekolah kita kan sekolah PK ya, sekolah pusat keunggulan. Pusat keunggulan di mana memang kita harus menerapkan untuk merubah paradigma baru. Gitu. Berarti namanya kurikulum paradigma baru. Jadi memang program P5BK ini hanya dikhususkan untuk sekolah-sekolah pusat keunggulan. Kalau betul. Boleh tahu Bu, di SMK di Pati itu mana saja Bu? Ya, ada 5. Ada 5. Di sini salah satunya kita SMK Tunas Harapan Pati Tercinta ya. Iya. Yang kedua SMK Negeri 2 SMK Pati. Negeri 2. SMK Cordova, SMK Salavia, dan satu SMK Diponegoro Juwana. Itu kira-kira ada apa ya Bu, ini namanya kolaborasi nggak antar sekolahan itu untuk
menerapkan ini atau memang Kayaknya kok sendiri-sendiri. sendiri-sendiri? Iya, Kita karena hanya pelatihan, kemudian diterapkan di sekolahnya sendiri-sendiri. masing-masing. Misalnya kita ketemunya juga di pelatihan itu. Setelah itu ya tidak pernah tidak ketemu. pernah Tapi nggak ketemu. tahu juga kalau top manajemen kita yang saling komunikasi. Gitu. Terakhir Bu, Iya. harapannya Bu Ayu untuk anak-anak kita kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu apa? Boleh sebagai guru BK, boleh sebagai koordinator P5BK, atau sebagai orang tua di sekolah ini? Iya. Harapan saya untuk anak-anak yang sekolah di sini ya khususnya guru-guru di sini tuh kepingin anak-anak itu sukses. Ya. Sukses. Jadi jangan sampai karena keegoannya ya mereka memutuskan sepihak, dalam arti karena dia jengkel dengan guru akhirnya dia kepengen keluar. Kehidupan di luar sana tuh jauh lebih keras daripada kehidupan di Tunas Harapan. Dan di sini kita dilatih agar terbiasa. Iya, terbiasa untuk memulai kehidupan baru di luar sana. Kita kan belum apa-apa di sini. Nanti anak-anak itu lulus, barulah dia merasakan bagaimana kehidupan sebenarnya. Ya, betul, betul. Kalau Kiai Haji Dewantara bilang itu kalau sekolah, kalau belajar itu bukan ditekankan pada kerasnya, tapi yang penting anak itu merdeka. Yang penting anak itu bahagia. Jadi tujuan pendidikan itu adalah merdeka belajar. Merdeka belajar, betul. Mereka merasa senang, merasa bahagia. Kita sebagai guru hanya sebagai among, sebagai pamong, hanya menuntun. Kira-kira ini loh jalan yang benar, ini loh jalan yang kurang benar, jangan diikuti. Ya. Gitu, Terus saya juga pernah menyarankan anak-anak, ketika kamu tidak suka dengan jurusanmu, kamu mulai menyukailah dulu. Setidaknya sukailah gurumu dulu, dalam arti pelajarannya, gitu kan. Karena anak kan kadang, saya nggak suka jurusan ini, kenapa ditaruh sini? Padahal kan itu kan di awal itu sudah ada komitmen. Oh, iya. Kamu ini penuh jurusan ini, mau nggak ke jurusan ini? Mereka kalau bilang tidak mau kan ya tidak sekolah di sini kan, tapi mereka bilang mau. Akhirnya timbullah gejolak seperti itu. Jadi masih ada ya Bu? Masih ada, iya. Ya, tapi bagaimana kita ngemong anak-anak tersebut agar perjuangan atau pengorbanan orang tua itu tidak sia-sia, gitu. Apalagi kan kebanyakan anak laki-laki yang nantinya juga harus mengurus keluarga, tanggung jawabnya kan besar. Anak-anak. Kalau baru dari segi gitu aja udah meleleh, ya kan? Bagaimana nanti ke depannya? Kurang tegas Bu ya? Harus kuat, jadi anak laki-laki harus kuat. Tresno jalaran saka kulino. Mungkin itu perumpamaan yang tepat. Semakin kalau kulino itu kan akhirnya kita suka, ya kan? Sering bertemu terus nanti lama-lama suka sendiri. Oke, terima kasih Bu Ayu atas kedatangannya di TH Podcast. Perbincangan kita sangat menarik ya. Mungkin kita bisa sambung lagi di lain kesempatan karena waktu kita terbatas. Ya. Baik Sobat TH, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dalam perbincangan kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sampai jumpa lagi di TH Podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.